Berlaku juga untuk amal-amal yang lain. Jika di bulan Ramadan Anda susah untuk bertobat, apalagi di hari biasa. Ini momen di mana kita bisa melunakkan hati kita untuk menjadi orang yang dermawan, memiliki sifat dermawan, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Hadis ini disebutkan di banyak riwayat, yang tentunya rata-rata riwayat tersebut derajat hadisnya adalah lemah. Akan tapi karena begitu banyaknya periwayatan dari begitu banyak jalan, sebagian para ulama mengangkatnya menjadi level yang lebih tinggi. Artinya insya Allah bisa menjadi landasan untuk kita ketika Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira ini kepada semua kita akan keutamaan bulan Ramadan, di mana ia adalah bulan yang mubarak, diberkahi. Jamaah Jumat, Allah Subhanahu wa taala huwal mutabarik. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha memberikan berkah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan berkah kepada apapun dan siapapun sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bisa waktu tertentu, bisa tempat tertentu, bisa orang tertentu, bisa amal tertentu, dan juga tentunya adalah benda tertentu. Maka kita dalam prinsip dasar akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya 5 hal yang ulun sebutkan tadi harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu hingga dengannya kita bisa melakukan tabarruk.
mencari atau ngalap berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada orang tertentu, waktu tertentu, amal tertentu, tempat, benda dan juga dan benda. Artinya 5 hal ini harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu hingga kemudian dengannya atau padanya kita bisa nyari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakah atau berkah, kata Syekh Al-Utsaimin, dari kata bahasa Arab al-birkah yang bermakna kolam. Di mana air pada kolam itu tentunya identitasnya adalah banyak dan berkesinambungan. Makanya para ulama menafsirkan berkah atau barakah dengan al-khairul katsir wa dawamuhu, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Kalau kita merujuk kepada sabda Nabi Muhammad SAW, beliau sebutkan salah satu contoh waktu yang diberkahi. Apa itu? Bulan Ramadan. Maka persyaratan yang kita ingin sebutkan adalah yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwasanya 5 perkara yang diberkahi, maka itulah syarat yang harus ada padanya. Anda tidak bisa mengatakan orang ini diberkahi waktu ini, tempat ini, benda ini, amal ini diberkahi kecuali ada dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus ada dalil terlebih dahulu yang menyebutkan bahwasanya 5 hal yang ulun sebutkan tadi diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh tempat misalnya Makkah Al-Mukarramah, wabil khusus Ka'bah Al-Musharrafah. Dalam surah Ali Imran ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah pertama kali yang diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama lama dari Makkah. Bakkah itu dari bahasa Arab Bakkah ya buku, artinya menyekik. Karena siapapun orang yang memiliki sedikit saja kesombongan, coba saja Anda umroh. Siapapun di antara kita punya sedikit saja kesombongan, coba saja pergi haji. Kesombongan Anda akan hancur. Kenapa? Ketika Anda menyombongkan diri Anda misal dengan gantengnya paras Anda, di sana Anda melihat Anda tidak ada apa-apanya. Ada orang Anda mengira bahwasanya tubuh Anda di sini besar luar biasa. Pergi Anda ke sana, yang lebih besar daripada Anda lebih banyak. Itulah kenapa namanya Bakkah. Bakkah ya buku mencekik. Karena Mekah akan menurunkan kesombongan siapapun yang datang ke sana. Nah, kembali kepada firman. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah, Makkah Al-Mukarramah, Ka'bah Al-Musharrafah, Masjidil Haram. Bahasan kita, Allah berfirman, mubarakan, tempat tersebut diberkahi. Jadi sudah ada syarat yang terpenuhi untuk Makkah Al-Mukarramah dan tentunya bil khusus Ka'bah Al-Musharrafah. Allah sebutkan dalilnya, dia tempat yang diberkahi. Maka tinggal penuhi syarat yang kedua. Apa itu? Cara beribadah di sana harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan. Salatnya, tawafnya, sa'inya. Maka semua ibadah yang kita lakukan di Mekah secara umum atau kemudian di Ka'bah Al-Musharrafah Masjidil Haram harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad ajarkan. Maka praktekkan ini untuk hal-hal yang lain. Entah itu waktu tertentu, ini bahasan kita bulan Ramadan, orang tertentu, benda tertentu, amal tertentu. Penuhi 2 syarat ini, maka ia bisa kita gunakan untuk mencari berkah dari Allah, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan pada waktu ini, tempat ini, orang ini, benda ini, dan amal ini. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tabarruk tidak sah. Apalagi misalnya kalau berkaitan dengan tempat. Dalilnya saja tidak disebutkan bahwasanya tempat ini diberkahi. Maka persyaratan kedua tidak pernah akan bisa terpenuhi. Contoh, Jabal Rahmah. Contoh, Gua Hira. Contoh, Gua Thawr. Atau tempat-tempat yang lain yang diyakini sebagian kaum muslimin ini tempat yang diberkahi. Dalilnya saja tidak ada.
Dia tempat yang bersejarah, betul. Gua Hira ada sejarahnya, Gua Thawr ada sejarahnya, Jabal Rahmah ada sejarahnya, betul. Tapi dalil dia tempat yang diberkahi tidak ada. Ketika dalilnya tidak ada, berarti persyaratan pertama tidak dia miliki. Anda ingin cari bagaimana Nabi Muhammad menunaikan ibadah di situ, nggak akan ada. Ini penting untuk siapapun di antara kita ketika dia ingin tabarruk, ingin mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala pada 5 hal yang tadi ulun sebutkan di awal. Harus ada dalil dulu, dan yang kedua, cara prakteknya harus sesuai dengan yang Nabi Muhammad lakukan di tempat itu, di bulan itu, pada orang itu, pada benda itu, dan pada amal itu harus sesuai. Kita bahas Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ini kabar gembira untuk semua kita. Artinya sudah terpenuhi persyaratan pertama untuk bulan Ramadan. Dia adalah waktu yang diberkahi. Maka maksimalkanlah amal saleh di bulan tersebut. Dan amal-amal saleh yang kita lakukan di bulan tersebut harus Anda landasi dengan dalil. Bagaimana Nabi Muhammad SAW melakukannya di bulan itu. Berikut tentunya beberapa amal yang bisa kita maksimalkan di bulan Ramadan. 10 di antaranya ulun sebutkan singkat. Pertama, jelas puasa itu sendiri. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, yakin itu kewajiban dari Allah, wa ihtisaban, ada pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena beramal itu harus ada amal hati berharap diterima. Nabi Muhammad yang ajarkan kita. Wah, kalau kita mengharap pahala berarti kita tidak ikhlas. Nabi Muhammad yang suruh. Bahwasanya ketika beramal itu haraplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi orang yang nggak jelas. Saya nggak layak masuk surga, nggak tahan juga masuk neraka. Mau ngapain kalau begitu? Nggak jelas. Bahkan untuk surga saja kata Nabi Muhammad, "Idza sa'altumullaha al-jannah fas'aluhu al-firdausal a'la minal jannah." Jika kalian memohon surga kepada Allah, mohonlah surga firdaus yang tertinggi. Nabi Muhammad nyuruh kita yang tertinggi. Bukan untuk berdoa, saya nggak layak masuk surga. Neraka juga saya nggak tahan. Mau ngapain kalau begitu? Masukkan saya ke surgamu ya Allah. Masukkan saya ke surga firdausmu ya Allah. Ada pengharapan. Sama juga dengan puasa. Kata Nabi Muhammad, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, maksudnya yakin ini kewajiban dari Allah, wahtisaban, dan berharap pahala, arti ihtisab itu, diampuni untuknya semua yang telah lalu dari dosa-dosanya. Subhanallah, puasa. Kedua, makan sahur. Kata Nabi Muhammad SAW, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena pada waktu sahur, sesaat sebelum azan subuh dikumandangkan, itu waktu yang diberkahi. Coba, sudahlah dia di bulan Ramadan, spesifik waktu sahur pula diberkahi. Makanya sedikit pun Anda makan, asal makan sahur, dengannya alhamdulillah kita kuat menjalankan puasa. Kenapa? Karena keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma pada bulannya, pada waktu spesifiknya. Apa itu? Waktu sahur, sesaat sebelum adzan subuh dikumandangkan. 3. Mengakhirkan sahur. 4. Dan menyegerakan berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayat, kata beliau, "La yazalu ummati bi khairin ma akharu sahur wa ajjalul fitr." Masih saja umatku di atas kebaikan. Artinya umat ini akan selalu di atas kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasul, berapa waktu yang tepat untuk makan sahur?" Jeda antara makan sahur sampai kemudian azan dikumandangkan, kata beliau, kurang lebih ketika seorang membaca Al-Quran 30 sampai 40 ayat.
setengah jam. Itu waktu yang paling utama. Bukan makan sahur kemudian sejam sebelumnya, 2 jam sebelumnya, no. Walaupun tidak tercela, boleh. Tapi kita ingin mencari keberkahan di waktu yang tepat. Di setengah jam terakhir itulah waktu yang Nabi Muhammad SAW anjurkan kepada kita untuk melakukannya. Dan kemudian selama mereka menyegerakan berbuka, begitu azan berkumandang, mungkin Anda sedang melakukan satu pekerjaan. Mungkin Anda ada satu kesibukan. Begitu azan berkumandang, Allahu Akbar, bismillah, segeralah berbuka. Karena umat ini, kata Nabi Muhammad SAW, keadaan mereka, kondisi mereka akan selalu di atas kebaikan selama mereka menjaga 2 hal ini, mengakhirkan sahur dan menyegerakan untuk berbuka. Kemudian yang kelima, berbuka dengan rutab, kurma basah. Dulu mungkin susah untuk kita dapatkan. Tapi subhanallah beberapa tahun terakhir ini mudah sekali Anda dapatkan produk ini. Maka berusahalah untuk mendapatkannya. Disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau berbuka, beliau berbuka dengan rutab, kurma basah. Jika tidak ada, kata Anas, beliau baru berbuka dengan tamr, kurma kering. Jika tidak ada, baru beliau hanya berbuka dengan minum air. Subhanallah. Maka maksimalkan. Inilah sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Dan alhamdulillah produknya mudah kita dapatkan. Kemudian yang keenam, al-iktharu minad du'a atau ad-du'a'u indal fitr. Berdoa ketika berbuka. Kata Nabi Muhammad SAW, thalathatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir. Ada 3 orang yang tidak akan tertolak doanya. Artinya mustajab. Walaupun tentunya harus diikuti dengan sebab-sebab supaya kemudian ini jadi mustajab. Nggak bisa kemudian Anda kemudian berdoa ketika berbuka, tapi asupan makanan Anda haram. Nggak kena. Ada sebab-sebab yang harus kita lakukan sebelum kemudian doa itu mustajab. Kata Nabi Muhammad SAW, ada 3 orang yang doanya tidak tertolak. Salah satu di antaranya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Artinya sebelum berbuka pun boleh, sepanjang hari pun boleh. Doa seorang mustajab di bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saat berbuka puasa. 7. Memperbanyak sedekah. Disebutkan dalam sebuah riwayat bagaimana seorang sahabat mensifati Nabi Muhammad SAW. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma wa kana sallallahu alaihi wasallam ajwad ma yakunu bil khairi fi syahr Ramadan. Nabi Muhammad itu orang paling dermawan. Dan ketika sampai bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Bahkan beliau mensifati dermawannya Nabi Muhammad SAW, yakni lebih baik daripada angin yang berhembus. Kita tahu sifat angin yang berhembus. Apa? Luas, semua orang dapat. Luas, semua orang dapat. Semua orang kena. Seorang sahabat ini mensifati bagaimana dermawannya Nabi Muhammad SAW lebih daripada itu. Makanya di antara amal perusak ya. Kenapa judul khutbah kita menjaga amal bulan Ramadan? Karena ada amal yang merusaknya. Apa itu? Datang bulan Ramadan, kedermawanan yang nggak muncul. Datang bulan Ramadan, pelitnya masih aja. Jika di hari biasa Anda pelit, di bulan Ramadan akan lebih pelit. Berlaku juga untuk amal-amal yang lain. Jika di bulan Ramadan Anda susah untuk bertobat, apalagi di hari biasa. Ini momen di mana kita bisa melunakkan hati kita untuk menjadi orang yang dermawan, memiliki sifat dermawan, sifat yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Gak berbagi, gak perlu banyak. Nukar wadai di pasar wadai, nukar 3 kah? 1 untuk pian, 2 untuk tetangga kanan dan kiri, ringan.
Pian punya uang lebih, beli mungkin 5 slice, 6 slice. Karena kan kita tahu semua wadah itu yang bahasa itu amparan tataka apakah semuanya dibikin beberapa slice satu loyang itu. Beli 3, beli 4, beli 5. Enggak mesti setiap hari juga, enggak. Cuman inilah latihan kita di bulan Ramadan agar kemudian hati ini lunak hingga nantinya selesai bulan Ramadan mudah untuk Anda untuk beramal saleh, khususnya berkaitan dengan harta Anda. Kemudian yang ke-8 tentunya sangat jelas salat tarawih. Betul, iya bukan wajib, tapi datangnya setahun sekali. Orang yang tidak tarawih tidak tercela. Ingat, orang yang tidak tarawih tidak tercela. Tapi sayang kalau misalnya datangnya setahun sekali dan Anda tidak melakukannya. Tidak bisa Anda misal melakukannya 23 rakaat, yang 13 ada. 13 masih berat, yang 11 ada. Cuman jangan lagi kemudian amalan perusak yang lain. Apa itu? Salat tarawih tapi ngebut. Itulah kenapa judul khutbah kita adalah menjaga amal. Karena ada amal-amal perusak. Yang seharusnya kita menjadi orang dermawan ketika Ramadan masih pelit aja orangnya. Ketika tarawih kemudian masih ngebut aja sholatnya. Subhanallah. Pelan-pelan. Namanya sholat tarawih. Rawah yurawi tarawih. Sholat yang ada istirahatnya. 2 rakaat istirahat dulu santai. Yuk bangun lagi. 2 rakaat istirahat dulu yuk bangun lagi. Sholat yang definisinya saja sholat yang ada istirahatnya. Gimana seorang bisa ngebut? Di mana ketika Anda melakukannya, yakni percuma. Tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena rukun tumakninahnya tidak Anda miliki. Ya, tumakninah. Ketenangan itu rukun dalam salat. Dari mana ketenangan itu datang kalau kemudian rakaat salatnya ngebut seperti itu? Dan ini selalu terjadi setiap tahun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ke-9 umrah. Kata Nabi Muhammad SAW, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah. Dan dalam riwayat lain, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah mai. Umrah di bulan Ramadan itu setara dengan 1 kali haji. Di hadis yang lain setara dengan 1 kali haji bersamaku. Makanya siapapun di antara kita mendapati saudaranya atau sebagian kaum muslimin tiap tahun umrah dan umrahnya di bulan Ramadan, itu bukan untuk gaya-gayaan. Ramadan terus jar umrohnya jar larang pangal aja sogeh pang tuh aja. Ini orang-orang nggak mampu kayak gini nih biasanya. Orang-orang hasad tuh kayak gini. Dia melakukannya karena dia tahu keutamaannya. Ketika Anda tidak tahu keutamaannya, maka minimal tidak komen. Orang melakukannya karena dia tahu keutamaan. Sabda Nabi Muhammad SAW, umrah di bulan Ramadan setara dengan 1 kali haji. Subhanallah. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir dan yang paling jelas. Syahrul Ramadan, syahrul Quran. Perbanyak baca Al-Quran. Dan Anda harus bikin perjanjian dengan diri Anda sendiri terhadap Al-Quranul Karim. Ta'ahadul Quran. Bikinlah kalian perjanjian dengan Al-Quran. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadih lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli min uqriha. Sungguh bahwasanya Al-Quran itu lebih cepat hilang dibandingkan seekor unta dari ikatannya. Ya, apalagi berkaitan dengan hafalan. Pokoknya Ramadan ini harus selesai. Tahun lalu saya 2 juz. Tahun lalu saya 2 kali khatam. Tahun ini 4 kali. Tahun lalu saya 3 kali khatam. Tahun ini 6. Harus bikin janji. Untuk Anda memotivasi untuk diri Anda masing-masing. Ini bulan Al-Quran. Di bulan ini kita malas baca Al-Quran. Di bulan biasa akan lebih malas lagi. Ya. Dan di antara keutamaannya sebelum menutup khutbah pertama ini. Kata Nabi Muhammad SAW. Iqra'ul Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena ia datang nanti di hari kiamat sebagai syafi' pemberi syafaat atau pertolongan kepada orang-orang yang membacanya. Wallahu a'lam bissawab. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fada'il wa tammama makarimal akhlaq. وهدى الناس إلى صراط مستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita membahas tentang menjaga amalan di bulan Ramadan, maka inti dari yang ingin sampaikan adalah bukan cuma membeberkan semua amal tadi untuk memotivasi kita untuk beramal. Tidak. Tapi menjaganya agar dia diterima Allah dengan memenuhi persyaratannya. Anda mengamalkannya ikhlas karena Allah dan Anda mengamalkannya sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ini adalah syarat diterimanya amal, maka hati-hatilah dua perusak amal kita selama Ramadan nanti. Apa? Lawan dari dua perkara tersebut. Yang pertama, Anda beramal riya untuk dilihat orang. Anda beramal sum'ah untuk didengar dan dibicarakan orang. Atau yang kedua, Anda ikhlas mengamalkannya lillahi ta'ala, tapi Anda mengamalkannya tanpa ilmu. Tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entah sebab ibadahnya, atau jumlahnya, atau jenisnya, atau caranya, waktu dan tempatnya. Tidak sesuai. Seikhlas apapun Anda melakukan satu amal, tapi tidak sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, percuma. Keluar uang banyak, keluar tenaga banyak, menyisikan waktu banyak. Untuk satu amal yang Anda lakukan dan Nabi Muhammad tidak pernah ajarkan, percuma. Jangan sampai kemudian amal kita rusak karena kita tidak mengilmuinya terlebih dahulu hingga sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di banyak masjid, di banyak musalla, dari sekarang bahkan dari kemarin-kemarin semua para ustadz sudah membahasnya. Ikuti, kaji fikih Ramadan. Bagaimana seharusnya saya menghidupkan bulan Ramadan? Karena semuanya itu menjadi batu loncatan kita untuk menjadi insan yang lebih baik setelah bulan Ramadan. Enggak bisa hadir majelis ta'limnya, bisa online kan. Tapi Anda memiliki persiapan penuh sebelum masuk Ramadan. Saya faham semuanya. Bagaimana puasa seharusnya. Apa kemudian uzur yang bisa membuat orang tidak puasa. Siapa saja kemudian yang boleh kemudian membayar fidyah. Berkaitan dengan itu mungkin ada bahasan zakat juga. Nanti di akhir ada bahasan i'tikaf juga. Pelajari. Agar kemudian sebelum masuk Ramadan kita punya ilmu yang cukup hingga kemudian dengannya kita bisa mengikuti Nabi Muhammad dalam beramal selama di bulan Ramadan. Ikhlaskanlah amal karena Allah Subhanahu wa taala dan kemudian sesuaikanlah amal kita dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Insyaallah dengan keduanya terjaga amal kita dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon maaf. Semoga semua kita dipanjangkan umur hingga kemudian kita bisa kembali mendapatkan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk kita beramal saleh di bulan Ramadan hingga Allah Subhanahu wa taala mengganjar untuk kita pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya wa mat'ina Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana ya arhamar rahimin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.